Check one. Oke. Welcome back to my channel Aditya Siregar dan kembali lagi di konten ngaco. Dimana aku bakal ngobrol tentang satu topik yang spesifik tapi not scripted dan juga not well researched. Jadi memang video ini bakal jadi ajang cuap-cuapnya aku aja ya tentang satu topik tertentu. Dan di video kali ini aku mau bahas soal switching careers ya atau ganti karir, terutama di usia 30. Kenapa aku mau ngangkat topik ini? Karena ini adalah sebenarnya nggak tepat setahun juga ya, karena udah lebih ya, udah setahun lebih ya, nggak nyampe 2 bulan juga sih. Di bulan Februari ini aku setahun kerja di Sintesa, yang mana pekerjaannya jauh sekali berbeda dengan pekerjaan yang pernah aku lakukan sebelumnya. Pekerjaan yang aku lakukan sebelumnya berkaitan dengan menulis ya. Seperti yang kamu tahu juga, aku pernah share ya video tentang 8 tahun atau 8 kesalahan selama 8 tahun menulis ya. Itu dibuat berdasarkan perjalanan aku menulis selama 8 tahun, berkarir di bidang menulis selama 8 tahun. Tapi di tahun 2024 aku memutuskan untuk resign ya dari kantorku yang sebelumnya. Di mana ya aku kerja di sana sebagai seorang masih nulis ya, masih juga jadi penulis karena masih ada role copywriter di sana, tapi di kantorku yang sebelumnya aku kerja sebagai social media specialist. Ya lebih ke strategic thinking, lebih ke planning, tapi tetap aspek menulisnya belum hilang. Nah, aku memutuskan untuk pindah itu gini deh, sebelum ke sana aku mau ngangkat why-nya dulu ya. Kenapa kemudian switching careers ini menjadi topik yang menarik? Karena mungkin kamu juga tahu ya bahwa banyak orang yang lulus kuliah kemudian tidak bekerja sesuai dengan bidang yang mereka pelajari selama di perkuliahan. Entah itu melenceng jauh atau memang ya meskipun masih ada kaitannya, cuman nggak berkaitan banget lah ya. Di kasus aku sendiri, aku lulus dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Alhamdulillahnya kalau aku masih relevan ya. Jurusan yang aku pelajari, mata kuliah yang aku pelajari, itu masih relevan dengan pekerjaan aku setelahnya. Dimana ya masih bahasa-bahasa juga. Dan setelah lulus juga aku masih kerja sebagai seorang translator. Jadi masih ada hubungannya lah dengan jurusan kuliahku. Tapi kenyataannya banyak orang dan juga ada datanya juga, risetnya, kalau bukan riset sih, tapi lebih ke survei mungkin ya. Ya banyak orang yang kemudian tidak bekerja sesuai dengan jurusan kuliah yang mereka ambil. Dan ini menjadi menarik, kenapa? Karena ya ketika masuk ke dunia pekerjaan itu sudah menjadi realitas yang berbeda, di mana ketika kita belajar ya kita belajar untuk kemudian mendalami pengetahuan tentang satu subjek atau satu jurusan ya yang memang kita minati atau mungkin gak minati juga karena terpaksa juga, mungkin gak tahu ya. Cuman ya ketika bekerja, lapangan pekerjaannya tidak selamanya menyediakan hal tersebut. Nah makanya isu tentang pekerjaan yang irrelevan, isu tentang pekerjaan yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari dan dalami selama ini, itu udah cukup lama dibahas lah ya dan dialami oleh banyak orang. Nah, tapi ternyata hal tersebut itu masih juga dialami atau ditemukan di orang-orang usia 30-an ya, termasuk aku yang baru aja menginjak usia 31. Switch karir atau berkarir di dunia yang tidak relevan dengan skill yang dimiliki sebelumnya itu masih sangat possible gitu. Dan di video kali ini aku mau sharing seputar hal itu gitu.
Pertama, kenapa? Kenapa kok di usia yang 30 yang harusnya mungkin secara norma keumumannya itu udah settle, udah kemudian menuai hasil, udah kemudian stabil ya, kok masih bisa switch karir ya. Ya, nah ini juga aku pertanyakan sebelumnya sih. Aku udah usia 30, aku udah separuh jalan lah ya, kalau ngomongin hidup ya, separuh jalan. Kok aku masih belum menemukan hasil yang memuaskan lah buat aku. Hasil yang memuaskan ini bukan hanya dari segi finansial, tapi juga dari segi satisfaction ya, atau kepuasan dalam bekerja. Karena selama aku bekerja, selama ini ya, sejak pertama kali aku bekerja di usia 22 mungkin, 8 years ya, aku belum pernah benar-benar merasakan sebuah kepuasan yang buat aku, wah ini pekerjaan gue banget. Ini pekerjaan membutuhkan aku banget, membutuhkan skill aku banget. Aku belum pernah menemukan hal itu sebelumnya. Karena mungkin dari dulu juga cita-citaku itu pengen jadi pemain band ya. Pengen jadi pemain band, dimana aku kerja pun waktu itu, ya tujuannya untuk membiayai bandku ya. Tujuannya adalah untuk ngumpulin uang supaya bisa rekaman, supaya bisa beli alat-alat, supaya latihan gak nunggak, ya dan lain sebagainya lah, yang memang fungsinya untuk mengcover si band itu gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya ya band pun kandas ya, dan aku harus move on untuk memulai sesuatu yang bisa bilang dari nol lagi ya, karena itu semua harus aku rekonstruksi lagi, aku harus mencari tahu lagi skill apa yang aku punya, aku masuk ke industri mana gitu. Nah, dan makanya kepuasan itu belum pernah benar-benar aku temukan ya, selepas memutuskan untuk berhenti bermain band gitu. Nah itu yang satu menjadi motif aku ya untuk kemudian memutuskan pindah, karena ya selama ini kalau ngomongin industri penulisan ya, hampir di semua perusahaan yang aku masuki ya, yang aku pernah bekerja di sana, ya menulis tidak menjadi priority atau tidak diapresiasi lah, baik dari segi skillnya ataupun ya dari segi skill ataupun biaya lah. Karena mungkin orang-orang juga berpikir bahwa, aku yakin ketika orang meng-hire aku sebagai copywriter misalnya atau sebagai content writer, mereka butuh skill itu. Perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan skill tersebut, membutuhkan orang yang bisa kemudian menulis. Tapi kemudian orang-orang di dalamnya juga yang seringkali, ini bukan bermaksud menyudutkan siapapun atau mengeneralisir ya, tapi kenyataannya waktu itu memang mereka pun belum tahu role penulis itu seperti apa, dan memang harusnya diarahkan atau diutilisasi ke arah mana gitu. Sehingga kehadiranku di sana pun hanya kayak sekadar pemanis aja gitu ya. Nulis caption, nulis artikel, SEO, copyright pun nggak yang spesifik ke iklan ya. Jadinya nggak berkembang dan berputar di situ-situ aja gitu. Ya mungkin aku aja belum ketemu perusahaan yang tepat, dan akunya pun belum benar-benar mengasah skill aku untuk sampai di level yang berbeda gitu. Ya, karena bisa dibilang ya menulis memang technical skills, tapi dia juga sebenarnya membutuhkan strategical thinking, membutuhkan critical thinking yang lumayan lah gitu ya, lumayan menguras energi dan tenaga pikiran gitu untuk dilakukan.
Tapi karena hasilnya tidak sejelas visual kayak desain ya atau video, makanya nggak susah lah untuk dilirik gitu ya hasil kerja seorang penulis itu. Dan ya karena impact-nya juga belum dipertimbangkan dengan baik, ya makanya tadi stuck dan muter-muter di situ aja gitu. Nah itu tadi jadi salah satu alasan aku untuk kemudian kayaknya aku memang harus mencari pekerjaan lain yang meskipun masih ada kaitannya dengan menulis, itu bukan menjadi satu-satunya gitu. Ya alhamdulillahnya di pekerjaanku yang terakhir ini yang kemarin aku berkesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih strategis gitu. Alasan yang kedua adalah kenapa aku di usia 30 ini memutuskan untuk ganti karir adalah karena ini alasannya sangat personal sebenarnya. Alasannya sangat personal. Karena di saat aku bekerja sebelum di Sintesa, aku bekerja hanya untuk supaya punya pegangan. Dalam artian supaya punya pegangan biar kalau nanti aku mau nikah, ketika ditanya calon mertua, kerjaan ada. Dan ketika aku ketemu perempuan, ditanya punya pekerjaan, punya penghasilan, ada. Dan pekerjaanku waktu itu pun secara income untuk ukuran Bandung lumayan lah. Udah oke. Itu aja. Tapi ada satu masa di mana aku kehilangan alasan itu. Aku berpikir bahwa ngapain ya gue kalau kerja, alasannya itu. Toh perempuannya juga belum ada gitu. Ya ngapain gitu. Sehingga pada akhirnya aku kehilangan alasan lah untuk stay di perusahaan itu. Dan aku juga stuck tadi ya. Jadi kayaknya memang harus nyari sesuatu yang lain. Alhamdulillahnya, untungnya aku waktu itu dipertemukan dengan Kang Zain dan Teh Fitri. Dan aku diminta secara personal untuk kemudian masuk ke Sintesa. Jadi apanya waktu itu belum tahu. Masih belum tahu sama sekali ya. Ngapain juga belum tahu sama sekali. Tapi yang penting ya aku diminta oleh Kang Zain waktu itu untuk jadi mentee di ya mentee secara personal, dan ya mau nggak mau aku harus resign gitu karena membutuhkan attention full time kayak gitu. Ya udah, karena alasan itu aku udah nggak punya alasan untuk bertahan. Ada sesuatu yang lebih nih yang membuat aku bisa ya untuk meninggalkan pekerjaanku yang lama. Ya udah aku cabut dan bekerjalah aku di Sintesa, which is sebuah tempat biro psikologi ya, yang core bisnisnya adalah konseling, yang unit bisnis lainnya adalah kelas-kelas kesehatan mental, assessment dan lain sebagainya. Yang aku tuh belum punya gambaran sebelumnya. Itu memang aku udah pernah ikut kelas di Sintesa sebelumnya cukup banyak lah. Ada kelas mendalam psikologi, ada kelas lanjutan psikologi, personal intervention program itu 2 kali ya, cukup banyak ya. Aku udah cukup terpapar lah ya, cuman secara background knowledge dan profesional aku belum pernah punya pengalaman di situ kayak gitu. Dan selama setahun ini ya, awal-awal aku memang masih banyaknya adaptasi ya, karena tadi aku kira-kira skill yang aku punya itu bisa dipraktekannya di situ kayak gimana ya, dengan cara apa ya. Apakah aku harus belajar skill baru lagi? Itu mah udah jelas sih. Karena aku juga kan sekarang udah jadi konselor, dan ya berkat aku kerja di Sintesa, aku belajar dan mendapatkan sertifikasi untuk jadi konselor gitu, konseling.
Itu mah sudah jelas. Cuman tadi di awal adalah aku cukup lama lah dalam beradaptasi atau mengajegan diri ya. Ini kira-kira apa yang harus aku lakukan. Itu alasan kedua. Karena alasannya personal. Nah, yang pengen aku sharingkan ya adalah ketika memutuskan untuk berpindah karir atau berpindah pekerjaan, satu pastikan memang alasannya itu kuat. Kuat ini dalam artian bukan hanya karena impulsivitas, bukan hanya karena ajakan-ajakan yang ya sifatnya apa ya, euforia lah. Karena aku juga pernah ngalamin tuh kayak diajak kesana kemari kerja sama apa segala macam, tapi cuman orang yang ngajaknya juga nggak serius sih, jadi udahlah ngapain, padahal udah sempat aku layanin, tapi karena dia juga nggak serius ya udahlah nggak lanjut kan. Nah pastikan alasan itu kuat gitu. Kamu punya alasan yang emang mendorong kamu untuk berpindah gitu, entah itu bisa kayak aku ya, bisa kayaknya ini udah nggak berkembang di satu skill set ini dan kamu butuh sudut pandang lain, atau bisa juga alasan personal ataupun apapun itu ya, terserah. Yang penting find the reason why itu penting banget sih. Pertama untuk kemudian switch karir. Nah yang kedua adalah memang tidak semudah itu ya switch karir, apalagi memasuki usia 30 tahun, dimana mungkin secara tanggung jawab juga udah lebih banyak. Cuman alhamdulillahnya ya aku mampu untuk melakukan itu karena satu, aku belum menikah jadi gak ada tanggungan gitu ya. Alhamdulillah aku juga tidak menanggung keluargaku secara finansial, sehingga aku tidak punya baggage atau ya tadi tanggungan yang mengharuskan aku untuk tetap steady dan stable secara finansial. Nah karena ada faktor itu, jadi aku sanggup dan mampu untuk mengambil keputusan untuk pindah kayak gitu. Nah selama setahun ini yang aku rasakan adalah campur aduk sih, jujur campur aduk. Kenapa? Karena satu tadi udah aku jelasin juga soal adaptasi. Agak sulit beradaptasi di awal karena industrinya berbeda, skill set yang dibutuhkannya berbeda, orang-orangnya juga berbeda, tanggung jawabnya berbeda. Adaptasi lagi itu, aku mencoba untuk mencari pace-nya lagi lah selama berada di lingkungan dan juga lingkungan yang baru dan juga tanggung jawab yang baru. Satu adaptasi cukup sulit lah. Tapi dibilang senang ada. Senang karena ya tadi, karena aku ternyata aku mampu loh untuk menjadi konselor ya. Itu sesuatu yang belum pernah aku kepikiran sebelumnya. Aku gak pernah kebayang tuh dulu duduk kedengerin orang cerita, menanggapi. Aku gak pernah kebayang itu sebelumnya. Berhadapan dengan orang aja aku males gitu kan. Berhadapan dengan berinteraksi dengan manusia aja aku males. Nah ini kerja harus jadi konselor ya kan. Ya itu sesuatu yang gak pernah aku bayangin aja sih sebelumnya. Dan itu menjadi ternyata sebuah blessing in disguise juga ya. Karena ternyata aku cukup lihai dan ahli di situ setelah mengikuti kelasnya dan proses trainingnya selama 2 bulan lebih. Ternyata aku menemukan bahwa aku cukup cakap loh di situ. Karena sebelumnya aku memang cukup pandai dalam mendengarkan. Ini bukan klaim ya, tapi ini testimoni orang-orang. Beberapa temanku bilang ya aku cukup pandai mendengarkan. Aku merupakan seorang pendengar yang cukup baik lah. Nah cuman waktu itu aku tidak punya skill setnya yang benar-benar profesional gitu ya. Aku mau ngarahin ini kemana nih. Nah ternyata alhamdulillah ketika masuk ke dunia konseling dan belajar tentang tekniknya, belajar tentang ilmunya, aku bisa mengamplify si listening skills yang aku punya itu ke next level gitu, ke level yang berbeda.
bukan hanya mendengar iya aja, tapi mendengar dalam konteks yang lebih profesional, dalam konteks yang lebih teknikal gitu ya, ada purpose-nya, aku mendengarkan, aku bisa mengarahkan percakapan mau ke arah mana, aku mau menggali informasi apa, itu lebih kelihatan itu. Nah, aku bersyukur sekali sih, karena ya ada satu aspek yang namanya self-regulation ya. Self-regulation ini gimana, sederhananya bagaimana kita mencapai sebuah tujuan tertentu. Dan di domain self-regulation ini kadang ya kita nggak tahu apa yang akan kita dapatkan sebelum kita mencoba gitu. Jadi hanya ada hal-hal yang hanya akan kita ketahui setelah kita mencoba hal tersebut gitu. Dan ternyata ya dalam kasus aku menemukan bahwa oh iya, ini salah satu skill yang bisa aku tekuni dan dalami dan menjadi perpindahan ya karirku gitu, tempat perpindahan karirku. Jadi aku memperluas lah, nggak cuma nulis, tapi aku juga sekarang punya skill untuk konseling gitu. Nah, selain itu yang aku rasakan ketika aku masuk ke Sintesa ya, aku merasa aku di-challenge secara personal. Karena di sana aku otomatis lebih banyak ketemu orang dan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Yang mau gak mau, aku harus lebih pandai dalam beradaptasi dengan situasi. Aku harus lebih pandai dalam meregulasi diri. Aku harus lebih not faking it, tapi memainkan peran sesuai dengan porsinya. Meskipun ya hanya karena aku tidak suka atau tidak nyaman berinteraksi dengan banyak orang, bukan berarti aku tidak bisa gitu. Karena setelah dicoba, aku berpura-pura gitu, oh ternyata bisa ya gitu, ternyata aku bisa melakukan hal itu. Dan yang bikin aku kaget adalah aku jadi lebih bisa berinteraksi dengan anak-anak gitu. Karena Kang Zen, Momom itu suka bawa anak-anak kan ke kantor. Dan salah satunya adalah Zeno anak Kang Zen yang paling muda, yang bungsu ya. Nah, aku menjadikan Zeno sebagai bahan eksperimen lah. Aku bisa nggak ya berinteraksi dengan anak-anak? Aku bisa nggak ya luwes dengan anak-anak? Aku bisa nggak ya kemudian tidak kaku lagi ketika berhadapan dengan anak-anak? Dan surprisingly bisa ternyata. Surprisingly dengan memaksa diri aku jadi ketika ketemu anak teman-temanku yang lain, aku jadi lebih luas, jadi lebih ramah, jadi lebih bisa menganak-anakan diri lah, nggak lagi kaku, nggak lagi kayak kanebo kering gitu. Itu hal yang aku syukuri banget sih. Aku secara sosial aku bisa lebih perform mungkin ya, lebih fungsional secara sosial, nggak lagi yang pendiam banget, nggak lagi yang ya masih sih kayak resenting others, karena kan emosi dasarku adalah disgust ya, sehingga aku sangat mudah terpancing ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan value gitu. Ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang aku yakini, dengan apa yang aku rasa benar, itu sangat mudah muncul emosi jijik gitu. Dan emosi jijik itu men-trigger aku untuk memberikan valensi gitu. Ih, apa sih gitu, atau ih enggak banget. Nah, itu masih ada tetap. Cuman ya sekarang betternya lebih disadari dan lebih bisa diregulasi lah mungkin ya. Apalagi ya? Hal yang lain kemudian aku rasakan, yang aku temukan selama ini adalah, aku tidak bisa mengandalkan orang lain sih. Tetap aku tidak bisa mengandalkan orang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, yes, aku berguru sama Kang Zen di Sintesa. Betul banget, aku adalah mentee beliau dan beliau adalah mentorku. Tapi aku tidak bisa rely on him, dalam artian gak bisa nih aku nunggu disuapin gitu.
seorang mentor punya caranya sendiri untuk mendidik, dan aku sebagai mentinya harus bisa menerima itu. Dan ya aku sebagai seorang menti, aku tidak bisa memaksakan keinginan kehendakku seperti apa. Makanya aku sebagai seorang pribadi harus bisa mengambil apa yang perlu aku ambil dan tetap mengeksekusi segala sesuatunya seorang diri. Karena ya memang aku yang punya kendali, aku yang punya tujuan, sehingga ya memang harus aku yang melakukan. Kayak gitu. Apalagi ya? Dan so far ya seru sih jalan-jalan sama Kang Zen ya, sama teman-teman Cinta yang lain. Dinas kemana-mana, dan baru pertama kali sih aku. Ya orang dulu mah kerjanya nulis ya. Dulu kerjanya nulis, dinas kemana nih? Kagak ada. Sekarang alhamdulillah bisa banyak keluar, juga bertemu dengan banyak orang. Juga ya dipertemukan dengan berbagai macam kesempatan, mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya, seperti Bogor, Lampung, hopefully nanti Kalimantan ya, dan masih banyak lagi hal lain lagi lah. Ya meskipun ada juga sedihnya ditinggalkan beberapa teman ya yang resign juga. Ya aku pikir bisa bersama-sama di sana, tapi ya itu mah udahlah kayak gitu. Kok malah jadi curhat ya? Tadi mau ngomongin soal switch career, malah jadi curhat pengalamanku switch career. Ya, tapi it's okay lah. Semoga kamu yang menonton bisa mendapatkan manfaat atau seenggaknya gambaran lah kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk switch career ya. Meskipun kamu belum punya skillnya, tapi ketika kamu punya jaringannya, dalam artian ya networking, dan orang itu percaya, memberikan kepercayaan sama kamu, dan kamu pun mau belajar, aku yakin insya Allah bisa sih. Tapi yang perlu diperhatikan ketika switch career, terutama di usia 30 adalah tanggungan sih. Itu yang menjadi kemudian penentu ya, cukup menentukan gitu. Ada beberapa case yang kayak Mas Al, dia switch career dari kerja sebagai seorang IT pindah jadi jualan kopi gitu ya. Padahal udah punya anak istri gitu. Tapi pada saat itu ya ada backup gitu. Istri beliau mengizinkan dan memang ada backup dari bisnis istrinya gitu, sehingga beliau bisa merintis lah kayak gitu. Tapi ya itu tanggungan perlu dipertimbangkan sih. Alhamdulillahnya aku seperti yang udah aku bilang tadi, I don't have any, sehingga aku bisa mengambil keputusannya dengan cukup mudah gitu. Apalagi ya switch career, perpindahan karir. Oh iya, tetap sih harus eksplorasi. Bedanya mungkin ketika di usia 20-an eksplorasinya kamu bisa lebih banyak, tapi ketika di usia 30-an eksplorasinya itu lebih ke depth sih, secara mendalam, apalagi yang bisa kamu kembangkan dan juga bisa kamu jadikan amunisi tambahan kayak gitu. Mungkin segitu aja sih konten ngaco malam hari ini. Tadi juga baru beres ngisi ruang sadar ya, nemenin DP baru pertama kali ngisi di ruang sadar. Dan aku juga mau ngingetin ke kamu yang nonton video ini, maybe aku bakal nulis buku lagi dalam bentuk ebook dulu, dan nanti bakal nulis buku fisik lagi insya Allah. Nantikan launchingnya dan doakan semoga nulisnya lancar ya. Itu aja video kali ini, aku Aditya Siregar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.